for you. And if you like midnight driving with the windows down, and if you like. Saudara-saudari di mana saja berada, Shalom. Belakangan ini kita mendengar beberapa orang muda melakukan bunuh diri. Terakhir kita mendengar seorang mahasiswa cantik melompat dari lantai 22 dan meninggal seketika. Ada banyak orang bertanya, mengapa hal ini terjadi? Ada yang mengatakan, ya, baru beberapa hari diputus cinta sama pacarnya. Mungkin membuat dia putus harap, putus asa, dan akhirnya melakukan bunuh diri. Secara psikologis, mungkin ada yang mengatakan dia punya gangguan mental atau dia tidak punya ketahanan mental. Tapi kita harus ingat, dalam survei pernah dilakukan dari 8 orang, 1 orang bisa mengalami gangguan mental. Kita bisa saja mengatakan ini gangguan mental, ini tidak punya ketahanan mental. Tapi jangan lupa, Alkitab menuliskan dalam Markus pasal 5, ada seorang laki-laki yang setan-setan menguasai dirinya sehingga membuat hidupnya tidak waras. Dia bisa pergi kemana saja, dia bisa lari kemana saja, dia bahkan memukuli dirinya dengan batu, bisa membuat tubuhnya rusak, bisa membuat dia menuju kepada kematian, kebinasaan. Tapi ketika Yesus bertemu dengan laki-laki ini, apa yang Yesus lakukan? Yesus melepaskan setan-setan yang ada dalam tubuh laki-laki ini. Setan-setan keluar dari tubuh laki-laki ini, sehingga laki-laki ini menjadi waras kembali. Sekarang dia mempunyai tujuan hidup. Nah, dalam kehidupan kita ada berbagai persoalan bisa kita hadapi dalam kehidupan kita. Persoalan bisa membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya, membuat kita putus asa, putus harap. Dalam keadaan seperti itu, ingat ya, setan bisa menguasai perasaan kita, bisa mengganggu perasaan kita. Kita menjadi tidak nyaman, kita menjadi cemas, kita menjadi orang yang susah tidur. Lalu setan mengganggu pikiran kita. Untuk apa kamu hidup dengan kondisi seperti ini? Ya, engkau seperti tersiksa dalam hidupmu. Ya, kalau begitu engkau cepat-cepat saja kembali, ya, mengakhiri hidupmu. Ya, setan berusaha mengarahkan kita mengambil tindakan untuk mengakhiri hidupnya. Maka ada yang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, dengan cara melompat dari ketinggian, dengan cara minum racun. Ya, saudara-saudari, itulah kuasa setan yang bisa bekerja mempengaruhi kehidupan manusia. Kita ingat ya, setan-setan berusaha untuk membawa manusia kepada ketidak ada arah dalam hidupnya, membawa dia kepada kehancuran dalam hidupnya, membawa dia kepada kerusakan tubuh, bahkan membawa dia kepada kematian. Tapi ingat ya, ketika Yesus datang, ketika Yesus ada dalam kehidupan kita, dia ingin kita mendapatkan kehidupan. Dia ingin setan-setan itu keluar dari perasaan kita, pikiran kita, tindakan kita, sehingga kita mempunyai tujuan hidup. Nah, ada mungkin banyak orang dalam kehidupan ini bertanya, apa sih tujuan hidup saya? Ada seorang wanita yang dia terus bertanya dalam hidupnya, apa tujuan hidup dia? Dari kecil dia tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi pemuda. Dia berpikir dia perlu bekerja untuk menghidupi dirinya. Tapi dia selalu bertanya, apa tujuan hidupku? Apakah tujuan hidupku hanya seperti begini? Bekerja, mendapatkan uang, nanti berkeluarga, punya anak. Akhirnya dia mendapat jawaban, ya, tujuan hidup adalah untuk memuliakan Tuhan. Ingat, dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah persiapkan sebelumnya. Jadi kita hidup itu punya tujuan hidup.
tujuan hidup untuk memuliakan Allah. Itulah Kristus datang ke dalam hidup kita, supaya hidup kita hidup yang memuliakan Allah. Nah, saudara-saudari, bagaimana keadaan hidupmu pada saat ini? Apakah engkau dilanda perasaan kecewa, perasaan putus asa, perasaan putus harap? Ingat, Yesus sudah membawa engkau kepadanya supaya engkau mempunyai tujuan hidup. Hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Mari kita datang bertelut di hadapan Tuhan. Kalau pada saat ini kita dalam keadaan putus asa, kita dalam keadaan putus harap, kita ingat Tuhan ingin hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Kita minta kepada Dia supaya kita mempunyai kekuatan untuk hidup memuliakan Tuhan. Tentu kita perlu juga hidup ini diisi oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Berdoa dan baca Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah, Dialah yang memberi kekuatan dalam hidup kita, sehingga kita mengerti, kita terarah, hidup kita, tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Allah. Nah, saudara-saudara, bangkit, semangat, hiduplah untuk memuliakan Allah.